Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megeta Selena dari Prodi Agribisnis. Di sini, saya akan menyampaikan materi pertama dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut merupakan pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah huruf abjad, di mana huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua adalah huruf vokal, yang merupakan huruf yang melambangkan vokal. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdapat 21 huruf, kecuali huruf yang melambangkan vokal. Yang keempat ada huruf diftong, yang ditandai dengan gabungan antara huruf vokal A, I, A, U, E, I, O, I. Yang kelima yaitu gabungan huruf konsonan, yaitu merupakan gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY yang melambangkan suatu bunyi konsonan. Yang keenam ada huruf kapital, yang digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, unsur nama orang, setiap kata nama agama, unsur nama instansi, nama bangsa, unsur geografi, unsur singkatan nama gelar, pada awal kalimat dalam petikan langsung, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar seperti hari raya, dan unsur nama peristiwa dalam peristiwa sejarah. Yang ketujuh ada huruf miring, digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka, menegaskan bagian kata atau kelompok dalam kalimat, dan menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedelapan yaitu huruf tebal, yang digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dicetak miring, menegaskan bagian karangan seperti judul, bab, atau subbab. Yang kedua ada penulisan kata, yang terdiri dari yang pertama yaitu kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada kata berimbuhan, di mana kata berimbuhan, imbuhan awal, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Lalu yang keempat ada gabungan kata, yang dimana dalam penulisannya unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Lalu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan memberikan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, mirip seperti pada bentuk ulang. Lalu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis secara terpisah jika mendapatkan suatu awalan atau akhiran. Lalu gabungan yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis secara serangkai. Lalu gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang kelima ada pemenggalan kata, yang dimana dalam penulisannya yang pertama pemenggalan kata pada kata dasar dapat dilakukan seperti berikut, yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Lalu jika terdapat huruf diftong, maka huruf diftong tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar tersebut terdapat huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan suatu bunyi. Pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan kedua. Lalu pemenggalan kata turunan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Lalu yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain yang pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur tersebut. Lalu nama orang terdiri atas dua unsur atau lebih,
itu pada baris akhir dipenggal antara unsur-unsurnya. Yang keenam ada kata depan. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada partikel. Nah, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dan partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kedelapan ada singkatan dan akronim, yang dimana dalam penulisannya singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik setiap unsur singkatan itu. Lalu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga yang bukan merupakan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Akronim dan nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Yang kesembilan ada angka dan bilangan, di mana dalam tulisannya angka Arab atau angka Romawi sering dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Lalu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan suatu ukuran, nilai uang, dan nomor pada alamat. Lalu bilangan yang digunakan sebagai unsur nama yang geografi ditulis dengan huruf. Yang ke-10 ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Lalu sedangkan kata ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang ke-11 ada kata sandang, si, dan sang, yang dimana kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.